Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan IDEX Channel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Pemerintah tengah bersiap mengambil langkah tegas terhadap kementerian dan lembaga atau KL yang menunjukkan kinerja serapan anggaran rendah menjelang akhir tahun. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengumumkan rencana realokasi dana dari KL yang tak mampu membelanjakan anggarannya secara optimal hingga akhir Oktober 2025. Dana tersebut akan dialihkan ke pos belanja lain yang lebih produktif atau dimanfaatkan untuk mengurangi penerbitan utang negara. Kebijakan ini menandai pergeseran fokus pemerintah dari sekadar mempercepat belanja ke arah pengelolaan fiskal yang lebih strategis dan berorientasi pada kesehatan keuangan negara dalam jangka menengah. Purbaya menegaskan dirinya tidak menetapkan target pemangkasan anggaran secara sepihak. Fokus utama saat ini adalah mendorong percepatan penyerapan oleh masing-masing KL. Untuk itu, pemerintah memberi tenggat waktu hingga Oktober untuk melihat progres yang konkret. Jika tidak ada perubahan signifikan, maka realokasi dana akan segera dilakukan. Realokasi ini bukan sekadar bentuk hukuman terhadap KL yang tidak mampu menyerap anggaran, melainkan juga strategi untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dapat memberi manfaat yang maksimal, baik dalam bentuk peningkatan output pembangunan maupun pengurangan beban utang. Kebijakan ini muncul di tengah kenyataan bahwa sejumlah lembaga negara menunjukkan kinerja penyerapan yang jauh dari ideal. Salah satu sorotan utama tertuju pada Badan Gizi Nasional atau BGN, pelaksana program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Program ini sejatinya menjadi salah satu andalan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Namun hingga 30 September 2025, realisasi belanja BGN hanya mencapai 19,7 triliun rupiah atau baru sekitar 16,9% dari total proyeksi belanja sebesar 116,6 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran BGN tahun ini mencapai 71 triliun rupiah ditambah dana cadangan sebesar 100 triliun rupiah. Rendahnya serapan ini mendorong Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan rencana penggalian dana sebesar 70 triliun rupiah kepada Presiden Prabowo. Ia mengakui bahwa target penyerapan tahun ini sulit tercapai karena berbagai hambatan teknis, mulai dari keterlambatan penunjukan pelaksana hingga distribusi logistik di lapangan. Situasi ini menjadi tamparan bagi pelaksanaan program prioritas yang selama ini diharapkan dapat berjalan cepat dan masif. Selain BGN, dua kementerian teknis juga mengalami kondisi serupa. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU yang memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur baru merealisasikan belanjanya sebesar 41,3 triliun rupiah atau sekitar 48,2% dari proyeksi anggaran sebesar 85,7 triliun rupiah. Padahal sektor ini biasanya menjadi motor utama percepatan belanja negara menjelang akhir tahun. Sementara itu, Kementerian Pertanian baru menyerap 9 triliun rupiah atau 32,8% dari total proyeksi anggaran sebesar 27,3 triliun rupiah. Rendahnya penyerapan ini menandakan adanya persoalan perencanaan dan eksekusi di tingkat teknis yang belum terselesaikan. Fenomena rendahnya serapan anggaran di sejumlah KL menjelang akhir tahun bukanlah hal yang baru. Namun dalam konteks fiskal tahun 2025, masalah ini menjadi lebih krusial karena sebagian besar belanja negara masih dibiayai melalui penerbitan utang. Dengan kata lain, dana yang tidak terserap bukan hanya mencerminkan inefisiensi, tetapi juga berpotensi memperbesar beban bunga dan mempersempit ruang fiskal di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, langkah Menkyu untuk mengalihkan dana tersebut guna menekan kebutuhan utang dapat dilihat sebagai upaya menjaga kredibilitas fiskal sekaligus mengoptimalkan struktur pembiayaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar. Di satu sisi, ada kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional, termasuk pembangunan infrastruktur,
subsidi energi, dan penguatan program perlindungan sosial. Di sisi lain, ruang untuk memperbesar utang semakin terbatas karena pertimbangan keberlanjutan fiskal. Dengan defisit APBN yang dijaga dalam kisaran moderat, setiap tambahan penerbitan surat utang negara akan berdampak langsung terhadap rasio utang terhadap PDB, serta berpotensi menekan persepsi pasar terhadap stabilitas fiskal Indonesia. Langkah realokasi ini juga menunjukkan sinyal bahwa pemerintah kini semakin menekankan efisiensi dan akuntabilitas belanja negara. Tidak ada lagi toleransi bagi anggaran yang mengendap terlalu lama di rekening KL tanpa progres nyata. Dan tersebut akan segera dipindahkan ke unit yang siap mengeksekusi atau digunakan untuk memperbaiki neraca fiskal melalui pengurangan kebutuhan pembayaran utang. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Purbaya sejak awal menjabat sebagai Menkyu untuk menertibkan belanja negara dan menajamkan prioritas. Dari sisi perekonomian, kebijakan realokasi anggaran ini berpotensi memberikan dua efek positif. Pertama, jika dana dialihkan ke KL yang lebih siap, maka belanja pemerintah dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun, terutama pada sektor-sektor yang memiliki efek pengganda tinggi seperti infrastruktur pertanian atau perlindungan sosial. Dan kedua, jika dana tersebut digunakan untuk mengurangi kebutuhan utang, maka tekanan terhadap pasar surat berharga negara bisa berkurang, membantu menjaga stabilitas imbal hasil dan memperkuat persepsi pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia. Namun kebijakan ini juga mengandung tantangan. Realokasi anggaran dalam waktu singkat membutuhkan kesiapan administrasi dan kelembagaan yang tinggi. KL penerima dana realokasi harus mampu segera mengeksekusi tanpa menimbulkan masalah akuntabilitas. Jika tidak, dana yang dialihkan justru berpotensi kembali tidak terserap secara optimal, menciptakan lingkaran inefisiensi baru. Oleh karena itu, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada koordinasi lintas lembaga, kecepatan proses birokrasi, serta kemampuan teknis di lapangan. Secara politik, langkah Purbaya juga menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara mendukung program prioritas Presiden dan memastikan disiplin fiskal tetap terjaga. Pemerintah tidak serta-merta memangkas anggaran program prioritas, tetapi memberikan kesempatan bagi pelaksana program untuk memperbaiki kinerja. Jika kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan, maka dana akan dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak atau digunakan untuk memperkuat posisi fiskal negara. Ini menjadi sinyal penting bagi seluruh KL agar tidak menganggap alokasi anggaran sebagai hak yang otomatis, melainkan tanggung jawab yang harus diikuti dengan kinerja nyata. Menjelang akhir tahun anggaran, kebijakan realokasi ini akan menjadi ujian bagi efektivitas manajemen fiskal pemerintah. Di satu sisi, percepatan penyerapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 4. Di sisi lain, pengurangan kebutuhan utang akan memperkuat posisi fiskal Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Jika berhasil, langkah ini bisa menjadi preseden baru dalam tata kelola APBN, bahwa anggaran negara harus bergerak cepat, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi ekonomi dan masyarakat. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Heri Kurniawan, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com, dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa tetap bahagia.